Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Damayanti dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama, syarat menjadi wajib pajak orang pribadi ada dua, yaitu kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak objektif. Yang dimana kewajiban pajak objektif, orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sedangkan kewajiban pajak objektif ialah mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau dalam 1 tahun penghasilan neto harus 15.840.000. Selanjutnya adalah wajib pajak. Wajib pajak adalah pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan dan pemotongan pajak. Yang termasuk dalam wajib pajak yaitu adalah badan, pengusaha kena pajak ialah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Kemudian ada yang dinamakan masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan keputusan Menteri Keuangan, paling lama 3 bulan takwim. Kemudian tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Yang ketiga, bagian tahun pajak ialah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Kemudian ada yang dinamakan pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa. Yang kedua ialah kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak masukan atau PM yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Kemudian NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada NPPKP, yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak.
ialah pengusaha yang memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak PKKP. Ada pula fungsi dari NPWP. Yang pertama, dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Yang kedua, sarana dalam administrasi perpajakan. Yang ketiga, berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam administrasi perpajakan. Fungsi NPPKP. Yang pertama, dipergunakan sebagai identitas pengusaha kena pajak. Yang kedua, berguna untuk administrasi pemutuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM. Yang ketiga, berguna untuk pengawasan administrasi perpajakan. Wajib daftar dan punya NPWP. Wajib pajak pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam 1 tahun takwim di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Yang ketiga, setiap badan usaha termasuk badan usaha tetap yang menjadi subjek pajak. Dan yang terakhir, wajib pajak pemotong atau pemungut pajak. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.